Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa malam ini malam Selasa untuk jamaah Thoraqoh rutinan yang kita laksanakan atau yang kita kerjakan adalah tawajuh, itu bahasanya tawajuhan. Thoraqoh yang kita ikutin atau yang kita amalkan adalah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Di mana Qadiriyah adalah zikirnya atau wiridnya yaitu kalimah thayyibah, yaitu yang bunyinya la ilaha illallah, atau bisa dikatakan nafi isbat. Ya, nafi isbat. La ilaha itu adalah nafi, illallah itu isbat. Nafi itu artinya menolak, isbat itu artinya menetapkan. Jadi ketika kita zikir melafadzkan kalimat la ilaha, maka kita berusaha untuk menolak apa saja. La ilaha bimakna la maujudah, tidak ada yang maujud. Jadi segala sesuatu yang wujud di atas muka bumi ini, maka kita berusaha untuk kita tolak. Kemudian juga bimakna la mahbuba, tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita senangi. Kesenangan-kesenangan apa saja yang ada di atas muka bumi ini, kesenangan-kesenangan apa saja yang ada di sekeliling kita, maka berusaha kita tolak. Ya, namanya nafi. Kemudian juga bimakna la ma'budah, tidak ada yang kita sembah. Apa saja yang ada di sekeliling kita, apa saja yang ada di atas muka bumi ini, itu kita usaha untuk tidak kita sembah. Semua apa saja itu kita tolak. Jadi di saat kita zikir, di saat kita wirid, ini berusaha untuk fokus, konsentrasi, mengosongkan pikiran kita dari apa saja yang ada di sekeliling kita. Walaupun toh ada godaan-godaan, ada gangguan-gangguan, maka berusaha kita kosongkan. Kalau masih merasa diganggu, masih merasa digoda, berarti belum kosong. Enggak nyindir Pak Marjo, enggak. Ya. Ketika sendirian, malam-malam wirid, ada suara bludak misalnya kan, ada suara misalnya gitu. Takut enggak kira-kira? Takut ya. Berarti belum bisa
mengkosongkan. Ada tikus lewat pun juga nggak ngerti karena sudah kosong. Kalau masih terasa ada tikus yang mondar-mandir di belakang kita atau di samping kita atau di depan kita, berarti pikiran kita belum kosong. Maka harus fokus. Kayak macam Pak Puji ya, di waktu belajar untuk pernapasan itu konsentrasinya semua harus dikosongkan. Diam sejenak untuk mengosongkan pikiran kita dari al-mahbub, dari kecintaan kita, al-maujud, dari sesuatu yang wujud, al-ma'bud, dari sesuatu yang menjadikan sesembahan kita. Setelah itu, setelah kosong betul, baru illallah ya, baru yang namanya isbat, harus menetapkan. Kalau bahasa kami itu tinggonno, dipanggonkan atau ditempatkan, ditetapkan di dalam hati kita zikir Allah. Nggak ada yang kita cintain selain Allah. Tidak ada yang kita sembah selain Allah. Tidak ada yang maujud selain Allah. Gampang apa gampang? Gampang. Insya Allah tidak gampang. Makanya perlu latihan. Yang metenteng saja, yang serius saja, yang fokus saja belum tentu bisa. Apalagi Allah ora. Apa Allah ora itu? Bahasanya. Main-main lah ya. Apalagi cuma main-main. Wirid ya kalau sempat, kalau nggak sempat nggak wirid. Ngaji ya kalau longgar waktunya, kalau nggak longgar nggak ngaji. Ngaji kalau mood, kalau nggak mood nggak ngaji. Jadi esensi daripada dzikir qadriyah ini Pak, itu bisa kita baca di dalam diri kita sendiri ketika kita diganggu dan diuji atau dicoba dengan kesenangan-kesenangan kita, dengan persoalan-persoalan yang ada dalam diri kita. Yang seharusnya kesenangan yang sebesar apapun, gangguan yang sebesar apapun, cobaan yang sebesar apapun, itu harus kita terjang. Karena esensi daripada isbat itu tidak gampang, tidak mudah. Ya. Lagi-lagi sering saya sampaikan bahwa kalau kita mampu menetapkan gerakan-gerakan Allah di dalam kolbu kita, maka selain Allah itu akan menyingkir, akan lari dengan sendirinya. Ya. Sebagaimana sholat juga demikian. Kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah daripada perbuatan yang buruk dan yang mungkar. Mampu mencegah perbuatan yang hina, mampu mencegah perbuatan yang tidak baik. Kalau kita betul-betul bisa sholat dan mampu mengerjakan sholat sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh Allah, maka fahsya ataupun mungkar dengan sendirinya itu akan jauh, akan lari, akan menghindar dari diri kita. Yang merepet di dalam diri kita justru malah kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang baik. Begitu juga di dalam kita zikir qadiriyah juga demikian. Kalau betul-betul mampu mengkosongkan dari apa saja yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di sekeliling kita, baik itu istri dan anak kita, harta dan benda kita, kerjaan kita, jabatan kita, pangkat kita, semua bisa kita kosongkan, bisa kita nolkan. Kemudian kita mampu menetapkan hati kita
untuk mengucap Allah, 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 maka godaan-godaan tersebut dengan sendirinya nanti perlahan-lahan akan menjauh. Karena semua itu adalah bagian kotoran yang justru akan mengotori hati kita. Sampai di situ paham, Pak? Sampai di situ paham? Itu Qadiriyah. Ini harus diangan-angan betul. Harus dipikir-pikir betul dan berusaha ditetapkan di dalam hati kita. Jangan sampai ketika kita zikir itu terganggu, bisa terganggu oleh godaan-godaan tersebut. Kemudian thariqah yang kita ikutin, yang kita amalkan selain daripada Qadiriyah, yaitu yang kedua adalah Naqsyabandiyah, di mana zikir yang kita kerjakan, yang kita amalkan itu berusaha untuk menggerakkan latifah yang ada di dalam kolbu kita. Di dalam kolbu kita dikelilingin oleh latifah, oleh gerakan-gerakan yang halus. Ada yang namanya latifatul kolbi, ada yang namanya latifatul ruhi, ada yang namanya latifatul sirri, latifatul khawfi, latifatul akhfa, latifatul nafas, dan latifatul kolab. Itu semuanya ketujuh latifah itu mengelilingi di dalam kolbu kita, sehingga satu persatu latifah itu akan kita ajak agar supaya mampu menggerakkan latifah tersebut dengan zikir Allah. Makanya ketika zikir Allah itu tidak diucapkan. Ini kalau kita lihat tuntunan di dalam Umdatus Salik. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika nanti masuk di dalam zikir Naqsyabandi itu akan kesulitan ketika kita tidak lancar ketika zikir Qadiriyah. Karena kalau masih banyak gangguan-gangguan yang mengganggu pikiran kita dan tidak bisa mengisbatkan Allah di dalam diri kita, maka ketika Naqsyabandi dari 7 latifah itu juga tidak akan bisa. Muncul gangguan-gangguan itu. Kerjaan kita belum selesai, hutang kita belum kebayar. Apalagi Pak, istri kita membayang-bayangin kita terus, anak kita mengelilingin kita terus, dompet lagi kosong, pusing juga. Sehingga waktu dikir-dikir juga tidak bisa menghilangkan kepusingan itu. Ya kan Pak? Sehingga tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, terbawa terus persoalan-persoalan itu. Tidak bisa mendudukkan di waktu kita kerja dengan di waktu kita zikir. Di waktu kita mikir dan juga di waktu kita zikir. Tidak bisa menempatkan. Nah, disitulah fungsinya atau tujuannya kita mengikuti thariqah. Sebetulnya tidak terlalu riskan kali lah thariqah itu. Kalau kita lihat sih seolah-olah macam sesuatu yang menakutkan gitu. Ya? Yang ekstrim kali gitu ya. Kalau kita lihat, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Thariqah itu hanya manajemen, memanage tentang hal akhwaliyah kita atau tingkah laku kita atau amaliyah kita. Oh, waktunya ngaji ya ngaji, hilangkanlah selain ngaji itu. Kan gitu. Waktunya wirid ya wirid. Ya, tinggalkanlah pikiran-pikiran yang tadi membayang-bayangin kita terus, terpikir terus ini. Udah tanggal 11 apa 12 ini. 12 ya? 12 kan? Nah, tinggal 8 hari lagi bayar listrik. Ya, mana duit belum ada.
bayang-bayang terus. Sehingga tidak bisa mendudukkan gitu. Yang lucunya lagi apa? Ketika kita kerja, ketika kita melaksanakan aktivitas keseharian kita, itu dzikir nggak bisa ikut. Bisa nggak Pak Puji? Ya, menyelimutin pikiran kita kok ikut dzikir aja terus dalam kerja. Bisa nggak? Belum bisa. Tapi ketika kita dzikir, justru kerjaan itu ngikutin kita terus. Ya kan? Itu Pak Marjo tadi udah bilang ya katanya kan. Karena udah kebiasaan. Nanti kalau kalau ada baut yang susah dicari, baru dzikir dia. Masya Allah. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka rata-rata yang yang lagi baiat di tingkatan awal, ya itu pertama yang pembaiatannya adalah Qadiriyah. Baru nanti kalau sudah lancar, kalau sudah pelan-pelan, istilahnya bertahap, per tahun, nah, nanti baru masuk Naksabandi. Kalau Thariqah Qadiriyahnya sudah manggon, sudah menetap, sudah mulai nancep di dalam kalbunya, maka di dalam Naksabandiyahnya itu sangat mudah. Sangat mudah. Tinggal mengkaji bagaimana letak posisinya Latifatul Qalbi, kemudian Latifatul Ruhi, dan seterusnya. Gitu. Nah, karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, upaya dan usaha inilah setiap malam Selasa kita tawajuh ini untuk berusaha melatih di dalam diri kita agar betul-betul bisa menafikan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita dan mengisbatkan hati kita untuk supaya bisa ngucap zikir Allah. Ini upaya minimal seminggu sekali di malam Selasa, ya, terutama juga di 5 waktunya setiap ba'dal maktubah, ya, setiap ba'dal maktubah. Syukur-syukur di malam hari juga bisa mengamalkan itu. Ini juga suatu hal yang tidak mudah loh Pak, suatu hal yang tidak gampang. Tapi jangan kita langsung putus asa ketika menghadapi atau mau mengamalkan yang sulit-sulit seperti ini. Yang penting kita harus usaha, diamalkan, menunggu fadlnya Allah, menunggu anugerahnya Allah. Insya Allah kalau Allah sudah menganugerahi dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh, anugerah Allah akan datang. Dan bisa kita mengeterapkan dzikir Qadiriyah dan Naksabandiyah kita. Sehingga juga nantinya kalau sudah betul-betul di hati kita bisa menetapkan, mengisbatkan Allah di dalam diri kita, zikir Allah di dalam diri kita, maka kotoran-kotoran yang ada di sekeliling kita, yang membayang-bayangin kita, yang mengganggu kita akan menjauh. Maka tujuan daripada kita Thariqah itu di dalam Futuhur Rabbaniyah, kitab Futuhur Rabbaniyah itu diterangkan adalah tujuannya adalah tazkiyatun nafsi anir rodail. Tujuan kita Thariqah itu adalah membersihkan hati dari penyakit hati. Banyak penyakit hati itu Pak. Di antaranya nafsu, ya. Kajian nafsu sudah pernah kita lewati. Nah, apakah kita tidak boleh senang dengan dunia Pak? Apakah tidak boleh kita bekerja? Apakah tidak boleh kita ngumpulin uang? Apakah tidak boleh kita kerja keras agar kita menjadi orang kaya? Apakah tidak boleh kita bekerja keras? Boleh saja. Tidak ada larangan di dalam Thariqah.
Sesuai dengan perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat juga disuruh berusaha yang kuat. Sehingga kalau kita usaha kuat menjadi orang yang kaya, kita juga diajarkan oleh Kanjeng Nabi juga agar kita menjadi seorang yang dermawan. Sebagaimana hadis beliau, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak punya? Bagaimana kita mau bersedekah kalau kita tidak punya duit? Tidak punya harta benda. Betul gak Pak? Cuman persoalannya lagi-lagi saya sampaikan di dalam tarekat itu fungsinya agar bagaimana kita bisa mendudukkan, mengeterapkan. Kalau bahasa umumnya itu ya papan anggumpan. Apa bahasa Indonesianya? Apa le? Lihat sikon. Nah, gitulah. Kondisi sikonnya dan kondisinya. Kondisi kita kerja, ya kerja. Kondisi kita wirid, ya wirid. Syukur-syukur dalam keadaan kerja bisa wirid. Jangan terbalik. Kita wirid, tapi kerjaan selalu mengganggu kita, ngikut. Gitu Pak. Maka perintah daripada Allah, fantasyiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kita diperintahkan oleh Allah bertebaran di atas muka bumi ini untuk mencari fadlnya Allah. Kalau di dalam hati kita sudah bisa kita isbatkan zikir Allah, maka ketika kita bekerja juga tidak lepas daripada Allah. Innallaha ma'ana. Allah selalu menyertai kita. Ini Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sebuah renungan kita bersama. Jadi jangan hanya sekedar gugur kewajiban saja, waktunya tawajuh, waktunya ngaji. Jangan hanya itu saja, tapi juga dipikir-pikir, ya, diolah, dikaji juga bagaimana kita bisa menetapkan dan bisa menolaknya selain Allah itu. Ya. Kemudian kita juga bisa memilah-milah mana itu yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Ya. Di saat kita mau melaksanakan kewajiban, terutama tawajuan, ya, khususnya juga 5 waktu tadi bisa kita amalkan dengan rutin dan bisa betul-betul nancep hal itu. Jadi lagi-lagi saya sampaikan bahwa tidak ada larangan di dalam tarekat itu untuk kita tidak kerja, nggak usah mewah-mewah, hidup itu sederhana saja, cukup mencari sesuap nasi, kan gitu. Tidak seperti itu. Terus nanti udahlah nganggur aja nggak apa-apa, yang penting wiridan ibadah, nanti kan duit datang sendiri. Atau yang seperti itu, kerjanya muter tasbih saja gitu kan, nanti duit datang sendiri, sehingga yang kerjanya nambal ban ditinggal kerjaannya, yang kerjanya jahit ditinggal jahitnya, yang kerjanya bangunan ditinggallah cangkolnya, yang kerjanya listrik tinggallah obengnya, yang dipakai tasbih aja terus, ya kan? Yang saking pusingnya tasbih diputer terus, duit nggak datang, utang makin tambah banyak, malam-malam menangis merengek minta sama Allah, sujud sampai jidatnya hitam, nggak datang duitnya. Ya. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah di dalam diri kita, di dalam kita melaksanakan zikir, qadiriyah dan naqsabandiyah. Karena itu mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.